Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel, dan ceritanya hari ini saya kedatangan paket pas pagi-pagi. Pas dibuka ternyata isinya adalah paket lagi dari Cuy. Sepertinya ini sudah kesekian kalinya Cuy jauh-jauh ngirim paket ke kita dari luar negeri. Dan ya, ini adalah Cuy U-Book X Pro yang sepertinya adalah produk baru mereka lagi. Dilihat dari bentuk packagingnya sepertinya ini bukan lagi tablet seperti yang dulu pernah kita uji. Atau mungkin ini adalah laptop ya. Sepertinya bisa jadi. So, daripada penasaran, yuk kita bongkar isinya dan lihat apa sebenarnya yang kali ini Cuy kasih unjuk gigi. Dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya fans berat Sanji. Jadi ternyata U-Book X Pro ini adalah sebuah tablet PC. Jadi ini disebut tablet karena dia pakai touchscreen, tapi operating sistemnya sudah pakai Windows. Dan ada keyboardnya juga yang bisa dilepas pasang. Oke, di sini kita coba dulu buka dari boxnya. Jadi ini ada unit dari tabletnya sendiri. Di bagian luar ada screen guard bagian atas yang bisa dilepas, yang sekilas ngasih tahu kita spesifikasi yang dia punya. Terus ini ada unit chargernya yang colokannya itu hampir sama dengan colokan laptop-laptop biasanya. Terus di dus yang satunya lagi kita buka, dan di dalamnya ada, ya betul ini keyboardnya. Dan keyboardnya ini udah ada trackpadnya di sana. Tambahan lagi nih ada dus yang paling kecil, dan udah bisa kita perkirakan kalau itu isinya adalah pen stylus. Jadi dari paket pembeliannya ini sendiri sebenarnya kita bisa pilih mau tabletnya aja atau mau beli komplit dengan keyboard dan stylusnya. Harganya masing-masing sedikit berbeda, nanti kita spill ke kalian berapa harganya. Oke, sekarang kita lihat unit tabletnya dulu. Kita buka dulu lapisan plastik bagian atasnya. Oke, sip. Jadi di sini jujur bodinya sih ini udah solid banget ya. Walaupun dia bentuknya slim begini, tapi pas diangkat kerasa antep karena beratnya sendiri adalah 925 gram. Bagian belakangnya di finishing dengan warna silver. Terus ini ada logo Cuy serta ada stiker hologram Intel Core i7-nya. Terus di bagian pinggir-pinggirnya itu didesain sedikit melengkung khas tablet-tablet zaman sekarang. Di bagian belakang ini juga ada kamera 5 megapiksel. Desain kameranya dibuat agak menonjol dengan ada garis pinggir berwarna merah. Terus di bagian pinggir sebelah kiri ini ada satu buah jack audio 3,5 mm dan di bawahnya ada port USB 3.0-nya pula. Terus di sisi sebaliknya ada port untuk lubang chargernya. Terus di bawahnya ada port micro USB, lantas ada satu lagi USB 3.0-nya dan di bawahnya lagi ada port USB Type-C-nya juga. Jadi di sini Cuy ngasih dua opsi ya. Kita bisa cas pakai adaptor bawaannya atau kita bisa cas juga pakai USB Type-C-nya yang ternyata juga sudah support fast charging. Selanjutnya di sisi depannya ini ada satu buah kamera 2 megapiksel yang bisa kita gunakan untuk zoom meeting, video call dan sebagainya. Lantas di bagian sisi bawah ini ada pin konektor ke keyboard dan di kedua sisinya ada lubang untuk pengunci dari keyboardnya itu sendiri. Di sisi bagian atas kiri ada tombol power dan tombol volume up and down-nya. Dan di sebelah kanan sendiri ada slot untuk micro SD kalau kita mau nambahin kapasitas storage bawaannya. Sekarang kita coba pasang keyboardnya terlebih dahulu. Jadi ini masangnya cukup mudah ya, dia pakai sistem magnet. Jadi begitu posisinya pas, keyboardnya akan langsung masuk ke penguncinya. Dan ini cukup kuat dan gak gampang lepas. Oke, sekarang kita coba nyalain dulu tabletnya dan persiapkan dulu semuanya. Jadi ini tablet seperti kita bilang udah ada OS bawaannya. Dan ternyata OS bawaannya itu adalah Windows 11 original. Sembari nyiapin semuanya, kita ulas dulu spesifikasi lengkap dari tablet PC ini. Tablet ini tuh pakai prosesor dari Intel Core i7 7Y75 dengan base clock 1,3 GHz dan maksimum boostnya mencapai 3,6 GHz. Prosesor Intel generasi 7 ini dirilis untuk segmen mobile ya. Kalau mau dicari yang cukup setara, performanya adalah Core i5 7200U. Keduanya sama-sama punya dual core dan 4 thread.
Terus RAM dari tablet ini tuh udah lumayan, yakni 8 GB. Sedangkan untuk IGP-nya sendiri adalah Intel HD Graphic 615. Di sisi storage-nya ini tablet sudah pakai SSD sebesar 256 GB. Kalau kita ngerasa kurang dengan storage-nya, kita bisa nambahin micro SD card up to 1 TB. Untuk layarnya ini tablet sudah IPS dengan ukuran 13 inch. Resolusinya sendiri sudah mantap dengan 2160x1440 atau 2K. Layarnya ini jujur kerasa adem banget di mata. Warna yang dihasilkan juga cukup seimbang dan dilihat dari sudut pandang manapun gambarnya nggak hilang sama sekali. Layar dengan kualitas begini ini beneran bikin betah berlama-lama dipakai nonton atau dipakai ngelembur kerjaan kantor berjam-jam juga masih sangat nyaman banget. Sebagai sebuah tablet, layarnya juga bisa beradaptasi posisinya dengan posisi horizontal maupun vertikal. Terus kalau kita pasang keyboardnya, kita bisa beralih ke notebook mode. Kita bisa tarik kickstand yang ada di bagian bodi tabletnya ke belakang dan jadi seperti ini. Feel saat pakai keyboardnya juga oke. Hampir sama lah dengan saat ngetik pakai keyboard laptop 13 inch standar lainnya. Trackpadnya juga responsif banget dan nggak kerasa delay. Jadi ya sure, ini beneran enak banget feel pakai keyboard dan trackpadnya. Lanjut, untuk kualitas dari speakernya adalah seperti yang kita dengarkan berikut ini. Jadi nggak ada yang istimewa dan terdengar biasa saja untuk kualitas suara dari speakernya. Kemudian untuk kualitas rekaman kameranya adalah sebagai berikut. Di sini kita rekamnya di ruangan minim cahaya. Hasil rekamannya masih kelihatan jelas dan sudah cukup banget untuk dipakai Zoom meeting atau aktivitas sejenis lainnya. Sekarang kita coba pakai pen stylus H7 bawaannya. Pen ini bisa kita pakai untuk beragam keperluan. Bisa dipakai untuk browsing dan tentu saja bisa banget dipakai untuk ngegambar. Di sini saya coba tes ngegambar dan ngewarnain sebuah objek. Tapi sebelumnya ya maaf aja ya, saya nggak begitu jago ngegambar. Seperti yang kalian lihat, pennya bisa digunakan dengan baik dengan tablet ini. Responnya juga sudah enak dan delaynya kerasa minimalis. Kita bisa ngegambar objek dengan pas dan cukup akurat dengan stylus ini. Lanjut kita ke sisi baterainya. Baterai dari tablet ini cukup gede untuk ukuran tablet PC, yakni sebesar 5000 mAh. Kita uji dengan play YouTube nonstop dengan brightness 30% dan volume 80%. Hasilnya tablet ini bisa tahan hingga 6 jam 49 menit. Untuk pengujiannya kita coba menjalankan beberapa aplikasi editing pada tablet ini. Untuk desain grafis 2 dimensi dengan Photoshop CC 2017, tablet ini masih bisa ngasih performa yang oke lah. Ngezoom gambar atau kerja dengan multilayer masih aman, normal dan nggak kerasa lag. Kemudian kita coba pakai aplikasi editing video sekelas Filmora 9. Di sini kita bisa ngedit video dengan motong-motong dan ngasih efek juga masih lancar-lancar aja. Terus kita coba render video dengan kualitas Full HD dengan durasi 10 menitan. Hasilnya video bisa kerender dalam waktu 10 menit 29 detik. Nah, untuk pemakaian gaming, saya sendiri nggak terlalu banyak berharap dengan sebuah tablet dengan spesifikasi seperti ini. Apalagi operating sistemnya adalah Windows 11. Saya hanya berani mencoba memainkan beberapa game-game kasual sekelas Lego Marvel, Roblox, dan juga Minecraft. Yang mana ketiga-tiganya masih berjalan oke walaupun nggak benar-benar berjalan smooth dan stabil FPS-nya. Mungkin kalau tablet ini dikasih OS Android akan kerasa lebih oke dan bakalan lebih banyak opsi untuk main game di tablet ini. Atau coba besok-besok kalau ada waktu kita coba ganti OS-nya ke Chrome OS atau Android X86 ya. Ulasan terakhir adalah harganya. Harga dari tablet PC ini di official store Cuy dibanderol dengan harga Rp7.731.636 untuk unit tabletnya aja. Sedangkan kalau kita mau lengkap dengan keyboard dan stylusnya, harganya menjadi naik sedikit saja di Rp8.178.551. Jadi kesimpulannya memang ini tablet PC cocoknya untuk produktivitas. Kalian yang bekerja di kantor atau lapangan yang butuh mobilitas tinggi dan lebih nyaman dengan device yang berbasis Windows contohnya. Atau juga untuk konten kreator yang butuh untuk desain 2 dimensi atau editing video standar dengan aplikasi editing sekelas Filmora, juga cocok banget untuk punya ini tablet PC. Sesekali bisa juga untuk hiburan seperti nonton film dengan layar yang adem atau bermain game-game casual seperti yang sudah kita coba pada pengujian tadi.
Jadi mungkin itu aja review dari tablet PC Cuy Ubook X Pro kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih sudah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.